Minggu 31 Oktober 2021, Saung Baca Ika Masaba mengadakan acara harlahnya yang kelima tahun. Acara harlah kali ini berlangsung sangat meriah. Tidak hanya lomba-lomba anak dan sholawat hadroh, begitupun santunan untuk anak yatim yang selalu rutin diadakan, tetapi juga ada yang berbeda di malam puncak acara harlah Saung Baca Ika Masaba yang berhasil membius penonton dan tamu undangan. Akan tetapi sebelum membahas lebih jauh kemeriahan harlah Saung Baca Ika Masaba kali ini, terlebih dahulu ada baiknya kita kenali dulu apa sih Saung Baca Ika Masaba. Saung Baca Ika Masaba adalah komunitas yang didirikan untuk memfasilitasi anak-anak usia sekolah dalam memanfaatkan waktu senggang untuk belajar membaca buku. Agar anak-anak di sekitarnya khususnya maupun di luar sekitarnya pada umumnya tidak hanya menghabiskan waktunya hanya untuk bermain saja. Diharapkan kemudian dengan gemar membaca bisa mengurangi sisi buruk pengaruh dari kemajuan teknologi yang ada sekarang. Saung Baca Ika Masaba juga menyediakan sarana dan fasilitas edukasi, tempat membaca maupun buku-bukunya, serta pelaksanaan kegiatan edukasi untuk anak lainnya. Sarana fasilitas belajar dan membaca Saung Baca Ika Masaba juga tidak selalu hanya bagi mereka yang masih anak. Usia remaja, dewasa, bahkan yang tua pun bisa menyalurkan hobi membacanya di sini. Dan untuk siapa saja dan dari mana saja boleh ke sini. Karena sejatinya belajar tidak mengenal usia, tempat, dan waktu. Tersedia pula berbagai jenis buku di Saung Baca ini. Jadi jangan sungkan ya untuk mampir ke sini dan sama-sama belajar dan membaca. Karena Saung Baca Ika Masaba juga bukan non-stop 24 jam. Komunitas Saung Baca Ika Masaba juga tidak hanya berkegiatan edukasi membaca saja, akan tetapi pula sudah banyak aktif berkegiatan sosial, seni, budaya, dan kegiatan sosial lainnya yang juga kadang bergabung dengan komunitas-komunitas lainnya seperti komunitas OI dengan Go Igrinnya, komunitas Lentera Sasak, komunitas Saung Literasi Kalimukti, Saung Literasi Losari, Saung Literasi Hikayat maupun komunitas-komunitas lainnya di Cirebon Timur. Saung Baca Ika Masaba berdiri pada tanggal 27 Oktober 2016 dan didirikan oleh Kang Ifei atau Kang Ferry Suteja, alumni MTS Babakan, Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Tapi kenapa harus Ika Masaba ya namanya? Perlu diketahui, sebelum berdirinya Saung Baca Ika Masaba, nama Ika Masaba sendiri sudah ada sebelumnya, Ikatan Alumni MTSN Babakan tepatnya. Komunitas ini juga sudah banyak mengadakan kegiatan-kegiatan edukasi, sosial, budaya, kemanusiaan, dan kegiatan positif lainnya. Meski namanya Ika Masaba alumni MTS Babakan, tapi bukan berarti selalu mereka yang beralumni MTS Babakan yang boleh berkontribusi. Tiada batasan tentunya, terlebih dalam ikut andil dalam berkegiatan sosial dan kegiatan positif lainnya bersama komunitas Saung Baca Ika Masaba. Minggu 31 Oktober 2021, acara harlah Saung Baca Ika Masaba dimeriahkan dengan banyak kegiatan-kegiatan loh. Dan kegiatan apa saja ya yang diselenggarakan? Akan tetapi sebelumnya ada baiknya untuk selalu dukung channel ini agar lebih berkembang dengan cara like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kita bisa sama-sama berbagi informasi. Diawali kegiatan anu munggaran, senam pagi. Walaupun hanya dari kaum hawa yang selalu menjadi pesertanya, tetapi kemeriahannya selalu terasa dan berbeda. Setelah kegiatan senam selesai, anak-anak mulai berdatangan untuk mendaftar perlombaan menggambar dan mewarnai. Di waktu bersamaan usai senam selesai, ibu-ibu serta remaja mengikuti kegiatan lainnya yaitu sosialisasi dari Motekar. Lomba menggambar dan mewarnai tidak hanya dihadiri warga sekitar, tetapi juga dari luar desa bahkan dari luar kecamatan. Kegiatan ini selalu rutin diadakan, sehingga tidak heran warga luar daerah pun selalu ikut hadir memeriahkan.
Belum lagi dari komunitas lain yang ikut hadir, alhamdulillah ramai dan meriah. Perlombaan mewarnai dan menggambar dilakukan bersamaan, karena sasaran usianya pun berbeda atau kategori lomba untuk usia yang berbeda. Meskipun acara lomba sudah berlangsung, tidak sedikit antusias peserta dari luar desa masih berdatangan dan ikut berpartisipasi dengan mendaftar dan mengikuti lomba. Tapi tak masalah, karena waktu yang disediakan untuk kegiatan lomba tersebut memang cukup lama. Iya, lamanya waktu lomba adalah untuk mengantisipasi peserta yang telat datang karena lokasinya yang mungkin jauh dari tempat lomba. Selain itu juga untuk memberikan banyak waktu kepada anak-anak peserta lomba untuk berkreasi dan berimajinasi dalam lomba menggambar dan mewarnai. Usai acara lomba selesai, kemudian diumumkan siapa pemenangnya. Saatnya penyerahan hadiah beserta pialanya. Hadiah beserta piala diserahkan kepada pemenang lomba oleh Ibu Roimah, MPDI Kepala IGRA Kabupaten Cirebon. Selamat ya bagi pemenang lomba. Yang belum menang, tenang, terus belajar dan belajar lagi. Masih ada kesempatan lain di lomba-lomba berikutnya dari Saung Baca Ikamat Saba. Bekerja sama dengan PMI, Saung Baca Ikamat Saba juga mengadakan donor darah. Bertempat di Musola Al-Mujahidin, Desa Babakan Gebang, antusias warga pun menyambut hangat kegiatan donor darah tersebut. Bahkan mereka yang sudah terbiasa berdonor darah tak lagi ragu dan langsung mendaftar. Semoga selalu diberi kesehatan ya bagi para pendonor, agar di kemudian di kegiatan donor darah lainnya bisa tetap mendonorkan darahnya. Jadi jangan takut ya untuk berdonor darah. Ba'da sholat duhur, kegiatan dimulai kembali dengan sholawatan hadroh, di samping itu juga kegiatan donor darah yang memang masih belum selesai. Pada sore harinya ba'da sholat asar, acara dilanjutkan kembali dengan sholawatan hadroh dan penampilan dari dai cilik Zelda dari Gebang yang memukau para tamu dan pengunjung. Kemudian acara pada sore hari ditutup dengan santunan anak yatim piatu. Acara Harlah Saung Baca Ikamat Saba kali ini tak berjalan mulus. Usai acara selesai sore hari, menjelang maghrib hujan turun dengan derasnya. Sebagian tarub atau paratak roboh tak kuat menahan debit air hujan yang begitu deras. Konstur tanah area acara pun menjadi becek. Kepanikan terjadi pada panitia acara. Padahal acara puncak pada malam harinya akan masih digelar. Tapi alhamdulillah berkat perjuangan dan konsekuensi dari Saung Baca Ikamat Saba yang ingin menghadirkan kegiatan acara yang menghibur dan mengedukasi kepada masyarakat bisa dilanjutkan pada malam harinya. Dan ada apa aja sih acara di malam harinya? Diawali sambutan singkat dan menyentuh oleh Ketua Saung Baca Ikamat Saba Saudara Asep Kanafi, dilanjutkan pembacaan puisi dari Ananda Zelda. Kemudian dari Kak Mila, ada juga dari Saung Literasi Losari yang ikut mengisi acara puisi sastra dan lainnya. Penampilan akustik pun tak ketinggalan. Tari topeng kreasi anak dari Sanggar Purwa Kencana pula ikut tampil dan meriah. Kemudian puncak acara ditutup dengan kesahduan dari kesenian budaya tari topeng khas Losari Cirebon oleh Saudara Nani Dewi Sawitri yang memukau para penonton yang ada dan berhasil membius para penonton dengan seni tari topengnya. Alhamdulillah. Baiklah, pada sawargi demikian sedikit informasi dari kegiatan acara Harlah Saung Baca Ikamat Saba Babakan Kabupaten Cirebon Jawa Barat yang kelima. Semoga komunitas Saung Baca Ikamat Saba senantiasa terus memberikan sarana edukasi bagi anak-anak dan lainnya, maupun pelaksanaannya untuk selalu mengedukasi setiap generasi dari semula. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung channel ini agar lebih berkembang dengan cara like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kita bisa saling berbagi informasi. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.